Shalom sahabat inspirasi, saya Yakob. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Allah Bapa yang surga, terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan ini. Karena Engkau selalu memberikan arahan-arahan-Mu pada kami sehingga hidup kami bisa makin lama, makin dekat kepadamu. Allah Bapa, terima kasih untuk pesan-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi ini. Tolong beri kami semuanya Roh Kudus Tuhan, sehingga kami semuanya Tuhan bisa mengerti apa kehendak Allah Bapa yang harus kami jalankan di depan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau Allah yang mulia, mau turun ke bumi untuk menyelamatkan kami. Engkau mau mati di salib Tuhan, untuk membuat dosa kami ditebus. Sehingga kami sekarang bisa berjalan di hadapan-Mu dengan kudus. Sehingga kami semua bisa berjalan di hadapan-Mu dengan layak. Karena Engkau sudah menebus dan mengampuni dosa kami semua di kayu salib itu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan meminta Engkau berfirman sekarang juga. Amin. Sahabat inspirasi, ada satu kejadian yang aneh sekali dalam kehidupan Salomo. Yaitu waktu Salomo membangun bait Allah yang megah itu selama 7 tahun. Jadi sahabat inspirasi, Bapak Ibu, kita mesti ingat bahwa Salomo membangun bait Allah yang megah itu 7 tahun. Baru kemudian ia membangun istananya 13 tahun. Nah, waktu bait Allah itu selesai dibangun, Salomo kemudian menahbiskannya. Dan waktu pada saat pentahbisan bait Allah itu, Salomo memanjatkan doa yang sangat-sangat keren. Dia memohon agar bait Allah itu dijadikan rumah doa. Begitu Salomo selesai berdoa, maka api dari langit segera turun menyambar korban bakaran dan korban sembelihan yang Salomo sudah siapkan. Jadi kehadiran Tuhan langsung datang dan meresmikan rumah itu. Saya hanya bacakan intinya saja ya. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam ya Tuhan. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan dari tempat ini. Dengarkanlah juga permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bila mereka minta ampun atas dosa mereka. Bila mereka sedang kalah oleh musuh mereka. Bila mereka sedang mengalami kelaparan, penyakit. Tolonglah dengar doa bangsa asing yang juga datang ke sini. Dan kalau orang Israel terbuang ke negeri lain karena dosa mereka. Dan mereka berdoa dengan berkiblat ke negeri ini. Berkiblat ke bait Allah ini. Dengarkanlah doa mereka. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, Salomo minta supaya rumah yang dia bangun itu, bait Allah itu, dijadikan rumah doa. Jadi siapapun yang berdoa di situ, tolonglah Allah dengarkan doa mereka. Jadi itulah kerinduan Salomo atas rumah yang dia bangun untuk Tuhan itu. Nah, setelah bait Allah itu ditahbiskan, kemudian Salomo mulai membangun istananya selama 13 tahun. Lalu Allah menjumpai Salomo 2 Tawarikh 7. Telah ku dengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Atau dalam bahasa aslinya, telah ku dengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah korban. Nah ini jadi mulai bingung nih. Salomo minta bait Allah itu jadi rumah doa. Tetapi Allah bilang itu rumah persembahan, rumah korban. Coba kita renungkan sebentar hal ini. Misalnya ya, ada satu bos itu kaya sekali. Bos itu punya banyak hal dan dia sangat murah hati. Lalu ada orang namanya si A datang ke rumah si bos tiap hari minta. Bos, minta tolong dong, anak saya belum bayar uang sekolah. Besoknya dia datang lagi. Bos, minta tolong dong, saya belum bayar kontrakan. Bos, minta tolong dong, beras saya habis. Besoknya dia datang lagi. Bos, minta tolong dong, biaya pengobatan gigi. Jadi tiap hari dia datang ke rumah si bos itu untuk minta. Lalu ada orang lain lagi namanya si B. B itu orangnya sederhana dan miskin memang. Tapi si B itu pernah ditolong si bos itu. Kemudian si B itu datang. Dia bilang begini, bos, ini istri saya lagi masak nasi goreng. Saya bawakan satu ya buat bos makan. Besoknya dia datang lagi. Bos, kemarin kebun saya itu pohon nangkanya berbuah. Saya bawakan nangka ya hari ini buat bos. Lalu besoknya dia datang lagi. Bos,
Kemarin ada saudara saya datang dari Semarang. Dia bawa wingko babat Semarang. Ini saya bagi bos 4 buah ya. Jadi si B ini datang ke rumah si bos itu tiap hari bawa macam-macam. Nah, kira-kira di antara A dan B ini, A tukang minta-minta, si B itu tukang bawa persembahan gitu ya. Mana yang bosnya suka? Bapak Ibu tentu jelas tahu bahwa yang bosnya suka itu pasti yang suka bawa persembahan. Bukan yang tukang minta-minta. Begitu juga Allah. Tiap hari kita datang ketemu dia, menghadap Allah. Kita minta ini, minta itu. Besok datang lagi menghadap Allah, minta ini, minta itu. Tapi ada orang yang datang menghadap Allah, bawa persembahan ini, bawa persembahan itu. Makanya Tuhan itu senang sekali tuh waktu dia lihat janda miskin itu mempersembahkan 2 peser di bait Allah. Dia senang banget. Karena dia lihat janda ini tahu diri banget. Dia memberikan semuanya yang dia punya untuk Allah. Jadi Bapak Ibu, sahabat inspirasi, ingat, kita menghadap Allah itu jangan minta-minta melulu lah. Tapi Allah tuh pengen kita bawa persembahan. Nah sekarang coba kita lihat sudut pandangnya Musa. Musa itu menulis 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita akan bahas cuman kitab Keluaran dan Imamat aja. Kitab Keluaran adalah kisah tentang Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Di kitab Keluaran itu ada 10 tulah dan sebagainya. Jadi kitab Keluaran itu kitab tentang pembebasan Israel oleh Tuhan. Begitu Israel sudah dibebaskan oleh Tuhan, mereka kemudian bersama-sama di padang gurun menuju Kanaan. Nah, waktu di padang gurun itu, kemudian Tuhan memerintahkan pada Musa untuk menulis kitab Imamat. Kitab Imamat itu kitab apa sih? Kitab Imamat itu adalah kitab hukum. Hukum apa? Hukum, peraturan tentang apa yang harus dilakukan umat Tuhan karena Allah sudah bersama mereka. Allah itu sudah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Israel itu harus tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh supaya Allah tetap mau tinggal bersama mereka. Maka dikeluarkanlah kitab hukum, kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 1 langsung membahas tentang korban bakaran. Pasal 2 langsung tentang korban sajian. Pasal 3 tentang korban perdamaian. Pasal 4 tentang korban penghapus dosa. Pasal 5 tentang korban menghapus salah. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, kitab Imamat tuh langsung ngomong tentang persembahan. Kenapa demikian? Ya udah jelas lah, kamu itu sudah dibebaskan loh dari Mesir. Kamu tuh udah ditolong loh sama Allah. Jadi peraturan pertama kamu adalah kamu harus bawa persembahan kepada Tuhan. Mari kita lihat Imamat 1 ayat 1. Kitab ini dibuka dengan kalimat begini. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka. Apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan, haruslah persembahan itu dari ternak. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, kita lihat bahwa yang pantas itu dalam hidup kita adalah memberikan persembahan. Kita sudah ditolong, kita sudah ditebus dari dosa kita. Kita selalu dituntun, kita diberikan yang baik-baik oleh Allah kita. Dan sudah sepatutnya kita itu bukan minta-minta melulu, tapi kita itu memberikan persembahan. Yang paling cengli, yang paling fair, yang paling adil adalah kita sudah diselamatkan dan harusnya kita membawa persembahan ke hadapan Allah. Bukan tambah minta ini, tambah minta itu, tambah minta ini, tambah minta itu. Bukan begitu caranya. Jadi mari kita ingat prinsip ini. Kalau kita menghadap Tuhan dalam doa, kita menghadap Tuhan di bait Allah juga. Jangan sibuk minta-minta. Lebih baik kita sibuk kasih persembahan. Kita tanya Tuhan dulu, Tuhan, hari ini kamu mau persembahannya apa? Lalu Tuhan bilang, kamu nyanyilah lagu ini. Kita bawa persembahan puji-pujian. Yang tadi lagu yang Tuhan minta itu. Kita ingat kalau kita ulang tahun kan kita suka dikasih hadiah gitu ya. Tapi kalau yang ngasih hadiahnya itu kasih barang sesuka dia gitu ya. Kita juga terimanya gimana gitu ya. Misalnya saya ulang tahun, lalu saya dikasih hadiahnya sarung. Ya saya gimana gitu saya dikasih sarung karena saya nggak pernah pakai sarung. Lebih baik dia tanya saya, Yakob, kamu ultah mau apa sih? Lalu saya bilang, wah saya lagi butuh jaket hujan nih karena saya naik motor dan sekarang lagi musim hujan. Nanti waktu dia kasih jaket hujan, saya akan senang sekali karena itu sesuai dengan kebutuhan saya. Nah dalam kasus ulang tahun saya tadi, orang yang kasih sarung itu bilang,
Yakob jangan lihat harganya ya, tapi lihat hatinya. Ya mau lihat hatinya apa? Orang hatinya suka-suka, hatinya nggak peduli kok sama saya. Masa saya mesti lihat hatinya? Agak nggak menyenangkan sih kasus-kasus kayak begini. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi jangan lupa. Bawalah persembahan yang Tuhan senang, yang Tuhan minta. Itu yang pantas, itu yang cengdi. Saya pernah ketemu sama sepasang tunanetra yang dulunya mencari nafkah dengan jualan kerupuk. Tapi karena jualan kerupuk tuh udah mulai sepi, sekarang sang suami itu ngamen ya, konser keliling. Ya uangnya jelas jauh lebih kecil dari jualan kerupuk. Nah, waktu itu mereka minta tolong sama teman saya untuk dipesankan Grab pulang ke rumah mereka. Teman saya ini pesankan lewat HP-nya. Dan teman saya ini udah berniat untuk bayarin Grab-nya karena teman saya tahu mereka ini pasangan yang susah gitu ya. Lalu teman saya itu tanya ke saya, Yakob, ini aku bayarin aja ya. Aku bilang ke teman itu, ya lu tanya Tuhan dulu lah. Tanya Tuhan bagusnya gimana. Lalu teman saya itu tanya ke Tuhan. Tuhan jawab dia begini, kamu tanya dulu sama pasangan suami istri ini, mereka mau nggak dibayarin. Lalu teman saya itu tanya kepada pasangan suami istri yang tunanetra itu, Bapak, Ibu, boleh nggak saya bayari Grab-nya? Serempak mereka langsung menjawab loh, jangan, kami bayar sendiri saja. Mereka jawabnya sama-sama bareng, padahal mereka nggak janjian. Tapi mereka sepakat, mereka tidak mau dibayarin. Nah ini mental yang bagus sekali. Mereka itu tunanetra, tapi mereka nggak punya mental minta-minta. Orang yang seperti ini kalau datang ke rumah Tuhan, pasti senangnya mempersembahkan sesuatu. Dan betul sekali Bapak Ibu sahabat inspirasi. Tuhan sangat memberkati pasangan yang sangat tahu diri ini. Begitu Grab-nya datang, teman saya lihat mobilnya. Mobilnya bagus sekali. Masih baru mobilnya. Dan wangi sekali di dalamnya. Supirnya pun sopan sekali. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, lalu muncul pertanyaan ini. Berarti Pak Yakob, kalau kita menghadap Tuhan tidak boleh berdoa minta ini itu dong. Kan di Matius 7 Tuhan Yesus bilang begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu sahabat inspirasi, jangan lupa ya, bahwa ayat ini khusus hanya berlaku untuk murid-muridnya. Jadi Matius 7, Matius 6, Matius 5 itu khotbah di bukit. Dan khotbah di bukit ini diberikan hanya untuk murid-muridnya. Kalau kita baca ya di Matius 5 itu bunyinya begini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Jadi, khotbah di bukit ini yang mengandung kata-kata tadi, mintalah maka akan diberi. Itu khusus untuk murid-muridnya. Apakah ini artinya bahwa kalau di luar murid-muridnya ada jaminan kalau minta pasti diberi? Nggak ada sih Bapak Ibu, nggak ada. Jadi ini jaminan yang mantep untuk murid-muridnya aja. Kalau kita perhatiin Matius 7 ini ya, mintalah maka akan diberikan padamu. Dan langsung di bawahnya Tuhan Yesus langsung kasih contoh. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Nah perhatiin nih, batu kepada anaknya. Jadi ini ngomongin bapak dan anak. Lalu bawahnya lagi. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, jangan salah paham. Ayat yang mintalah maka akan diberi kepadamu. Itu ayat yang khusus berlaku hanya untuk anak. Hanya untuk anak. Nah kita tahu aturan anak dong di Alkitab. Anak kan aturannya ada di Roma 8 ayat 14. Setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi ayat ini cuma berlaku untuk orang yang dipimpin roh Allah. Karena dia adalah anak Allah. Kalau dia tidak dipimpin roh Allah, maka tidak ada jaminan bahwa permintaannya dipenuhi oleh Allah Bapa. Makanya gak heran banyak orang berdoa kepada Allah Bapa dan gak dijawab. Pertanyaannya adalah, waktu mereka minta, status mereka itu anak atau murid? Atau bukan anak, bukan murid? Kalau dia bukan anak, bukan murid, ya Allah Bapa gak ada kewajiban untuk memenuhi permintaannya sih. Tapi kalau dia anak, dia dipimpin roh Allah, atau dia muridnya Tuhan Yesus, maka Allah Bapa wajib memenuhi permintaannya.
Bapak Ibu sahabat inspirasi, saya juga pernah mengalami kejadian kayak gini. Waktu itu saya sedang perpanjang SIM B1 saya. Saya bertekad saya tidak mau nyogok sama sekali. Jadi saya jalani ujiannya secara normal. Udah jelas saya nggak lulus lah. Jadi saya nggak lulus yang pertama, lalu saya balik lagi ujian lagi, nggak lulus lagi. Lalu saya balik ujian lagi, nggak lulus lagi. Lalu saya mulai kesel. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tempat ini banyak banget sih iblisnya. Terus Tuhan bilang sama saya, loh ikat dong iblisnya. Oh saya bilang, Tuhan ngapain saya ikat iblisnya? Kan Tuhan bisa langsung ikat iblisnya. Kenapa mesti saya doa minta ikat? Tuhan bisa langsung kerjakan sendiri kok tanpa saya minta. Lalu Tuhan jawab saya gini, nggak gitu Yakob. Kalau saya langsung ikat iblisnya, iblisnya akan menghadap saya dan bilang, loh kenapa saya diikat? Kan wilayah ini udah dikasih ke saya. Ini wilayah saya semua loh Tuhan. Tuhan udah izinkan saya di sini. Lalu kenapa saya diikat? Betul juga, Tuhan jadi kelihatan tidak adil untuk iblis itu. Lalu Tuhan bilang, kamu mintalah supaya iblisnya diikat. Nanti waktu iblis menghadap saya dan dia tanya, kenapa saya diikat? Maka saya akan bisa jawab iblis itu. Kamu lihat gak di situ ada Yakob, anak saya. Kepada Yakob saya udah berjanji bahwa apapun yang dia minta akan saya kabulkan. Jadi saya ikat kamu karena Yakob minta kamu diikat. Nah, Bapak Ibu sahabat inspirasi, ingat. Kita mesti berdoa supaya Tuhan bisa ikat iblisnya. Karena wilayah itu udah dikasih iblis. Jadi Tuhan tetap Allah yang adil. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, kalau satu ketika dibangunin Tuhan pagi-pagi, lalu Tuhan bilang, doakan presidenmu. Kita langsung bangun, kita doakan. Karena ada hal penting yang Tuhan mau lakukan dan Tuhan pengen kita minta hal itu supaya Tuhan bisa melakukannya dengan segera. Bapak Ibu sahabat inspirasi, kita memang disuruh Tuhan untuk meminta. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Tapi kita mesti ingat, yang pantas itu adalah bawa persembahan, tidak minta-minta melulu. Jadi itu mesti seimbang, antara persembahan dan minta-minta itu mesti seimbang. Coba kita lihat Yesaya 56 ayat 6-7 ini. Beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang asing yang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Jadi ini kepada orang asing ya. Kepada orang-orang asing yang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Untuk mengasihi nama Tuhan. Dan untuk menjadi hamba-hambanya. Yaitu orang-orang asing yang semuanya memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan orang-orang asing yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka ini semua akan kubawa ke gunungku yang kudus. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Jadi semua orang asing seperti kita ini yang bukan orang Israel, tapi kita sudah menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan. Kita memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Kita berpegang, kita melakukan semua perkataan perjanjian kita dengan Tuhan. Kita semua akan dibawa ke gunung Tuhan yang kudus dan akan diberikan kesukaan di rumah doanya Tuhan. Bapak Ibu sahabat inspirasi, ingat kata-katanya, di rumah doaku kata Tuhan. Lalu Tuhan melanjutkan firman-Nya. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakar dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa segala bangsa. Jadi di Yesaya 56 ini dua-duanya ada. Mereka boleh berdoa minta ini itu. Dan mereka boleh memberikan persembahan. Kita mesti perhatiin bahwa di Yesaya 56 ini khusus hanya untuk orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Khusus untuk orang-orang asing yang menjadi hamba-hambanya. Jadi kalau bukan pelayannya, jadi kalau bukan hamba-hambanya, dan mereka nggak bisa berdoa minta apapun, karena mereka tidak ada di gunungnya Tuhan. Tuhan tidak berkewajiban untuk mendengarkan doa mereka yang bukan pelayannya, yang bukan hambanya. Itu terserah Tuhan. Tapi kepada mereka yang hambanya, yang pelayannya, maka Allah Bapa akan dengerin doanya. Dan Allah Bapa akan berkenan kepada semua korban persembahannya. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, kita mesti ingat bahwa ayat Matius 7, mintalah maka akan diberikan padamu. Dan ayat di Yesaya 56 ini berlaku eksklusif hanya untuk anak, hanya untuk pelayan, hanya untuk hambanya. Di luar itu Allah Bapa tidak berkewajiban untuk mendengarkan doa atau menerima persembahan mereka.
Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, kita sebagai pelayan Allah, hamba Allah, anak Allah yang selalu dipimpin oleh Roh Allah, kita berhak mengajukan doa permintaan dan persembahan. Tapi itu harus balance. Kita harus ajukan persembahan kita dulu, baru kemudian kita mengajukan permintaan doa kita. Harus balance. Persembahan dulu, baru doa. Itu baru pantas. Itu baru cengli. Jadi mari kita ingat prinsip ini setiap kali kita menghadap Tuhan. Persembahan apa yang harus kita bawa? Persembahan apa yang Tuhan suka? Paulus kasih tahu kita di Roma 12 seperti ini. Saudara-saudara, demi Allah yang telah sangat murah hati kepada kita, aku menasihatkan kamu. Sekali lagi Bapak Ibu sahabat inspirasi, saudara-saudara, demi Allah yang telah sangat murah hati kepada kita, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yaitu persembahan yang bisa dipakai dong, bukan persembahan yang mati. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bisa dipakai. Yang kudus, berarti yang sudah diampuni oleh Allah. Berarti dia sudah minta ampun atas semua dosanya, dan dia juga sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada dia. Dan yang berkenan, menyenangkan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang pantas. Bapak Ibu, saya bacakan sekali lagi Roma 12 ayat 1 parafras dengan kalimat yang sesuai terjemahan sekarang. Saudara-saudara, demi Allah yang telah sangat murah hati kepada kita, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang pantas. Bapak Ibu sahabat inspirasi, persembahan yang paling pantas, paling menyenangkan Allah adalah persembahan tubuh kita sendiri. Kata Paulus, ini adalah ibadahmu yang pantas. Alkitab bahasa Indonesia kita bilangnya itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu terjemahan kurang tepat. Yang benar adalah itu ibadahmu yang cengli, ibadahmu yang pantas. Kamu sudah diberi kemurahan Allah. Karena itu kamu harus mempersembahkan tubuhmu. Selagi tubuhmu masih bisa dipakai. Tubuh yang kudus yang sudah diampuni. Dan persembahan ini pasti menyenangkan Allah. Saya jadi ingat sama satu teman saya. Sekitar beberapa tahun yang lalu dia ketemu saya dan bilang, "Koh, tolong tanyain Tuhan dong. Saya boleh gak ya kuliah?" Loh, kenapa memang ya? Gini Koh, saya tuh gajinya tuh cuma 4 jutaan. Tapi saya tuh nanggung 2 adik saya masih sekolah. Kemudian saya juga nanggung mama saya yang single parent. Jadi dia itu punya 3 tanggungan di rumah, 2 adik dan 1 orang tua. Padahal dia itu perempuan masih muda, umurnya waktu itu 21 tahun. Dia kerja gajinya 4 juta tapi dia juga pengen kuliah malam. Nah pertanyaannya adalah apakah Tuhan setuju? Kalau Tuhan setuju, pertanyaan berikutnya adalah apakah Tuhan akan membantu dengan biayanya? Lalu kita sama-sama tanya Tuhan. Tuhan bilang oke, tapi Tuhan minta dia membawa persembahan setiap hari. Terus dia tanya Tuhan, persembahannya apa Tuhan? Tuhan bilang gini, kamu kan berangkat kerja pagi-pagi dari Tangerang ke Jakarta naik motor. Nah sepanjang di motor itu saya minta kamu nyanyi lagu-lagu yang saya minta. Dia setuju. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, teman saya ini kemudian berangkat dari Tangerang ke Jakarta tiap hari, pulang juga tiap hari, naik motornya. Dan sepanjang perjalanan itu Tuhan minta lagu ini, dia nyanyiin dalam hati. Tuhan minta lagu ini, dia nyanyiin juga dalam hati. Jadi sepanjang perjalanan itu dia mempersembahkan puji-pujian. Dan betul Bapak Ibu sahabat inspirasi, Tuhan memenuhi janjinya. Sekarang dia sedang skripsi dan sebentar lagi lulus. Tuhan membantu dia menanggung 2 adiknya, menanggung orang tuanya, dan menanggung biaya kuliahnya. Tuhan cuma minta dia mempersembahkan tubuhnya dan menyanyi buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, mari kita hidup pantas berkenan di depan Tuhan. Bawalah persembahan setiap kali menghadap Tuhan. Tanya Tuhan maunya apa, lalu lakukan. Pasti Tuhan berkenan. Setelah itu ajukanlah permohonan kita. Kita mau minta tolong apa, minta tolong apa, minta tolong apa. Pasti Tuhan mendengarnya. Karena kita sudah bersikap benar dan adil kepada Dia. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi,
selamat mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Dan mintalah, Tuhan pasti mendengarkan dan memperhatikan permintaan kita itu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena kami diizinkan untuk minta Tuhan kepadamu. Allah Bapa, terima kasih juga karena kami diingatkan bahwa hidup tidak melulu minta di hadapanmu. Tetapi hidup yang layak dan pantas adalah membawa persembahan ke hadapanmu. Kasih tahu kami tiap hari Allah Bapa, persembahan apa yang kau senang, dan kami akan berusaha membawakannya kepadamu. Terima kasih Allah Bapa, mulai hari ini kami mau minta Allah Bapa, supaya kami diberi hati yang rindu mempersembahkan tubuh kami. Sehingga setiap hari tidak ada halangan bagi kami untuk mempersembahkan tubuh kami kepadamu. Untuk mendatangkan kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman hari ini. Amin. Bapak Ibu sahabat inspirasi, selamat mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Pasti Tuhan memperhatikan semua permintaan kita. Amin.